Permainan tradisional suku Nia. 1. Fahombo. Fahombo atau lompat batu merupakan olahraga permainan yang berasal dari Pulau Nia, Sumatera Utara. Awalnya, ini adalah sebuah ritual pendewasaan, tapi saat ini telah menjadi sebuah tradisi yang sering dipertontonkan kepada para wisatawan. Dalam permainan ini, kita harus melompati batu berbentuk monumen piramida setinggi 2 meter. Dibutuhkan teknik khusus untuk melakukan permainan lompat batu ini. Karena kalau tidak mendarat dengan posisi yang benar, kita bisa mengalami cedera otot atau patah tulang. Yang kedua adalah Fana Maria. Fana Maria adalah sebuah permainan bambu meriam yang biasa dimainkan ketika menjelang Natal dan pergantian tahun baru. Cara permainan ini sangatlah mudah, hanya dengan memasukkan nyala api di dalam lubang kecil yang telah dilubangi, maka akan menimbulkan suara yang sangat besar. Meskipun demikian, harus hati-hati saat menghembus sisa asap yang berada dalam lubang bambu, karena bisa saja alis mata terbakar karena sisa nyala api yang masih ada dalam lubang bambu. Ketiga, permainan karet. Permainan yang satu ini sangat terkenal di antara anak-anak gadis dunia. Cara bermain permainan ini, 2 orang pemain saling melentangkan tali yang terbuat dari karet secara sejajar di bahu atau di pinggul. Kemudian, para pemain yang lain harus melewati tali tersebut. Rentangan dalam permainan ini berbeda-beda. Tali karet diletakkan selutut, sepinggul, dan juga sebahu. Yang keempat adalah permainan katutak.
Permainan model satu-tat adalah salah satu yang terkenal di antara anak-anak SD. Banyak anak-anak di Nias memainkan permainan ini saat keluar main. Dalam permainan ini biasanya dimainkan oleh 4 sampai dengan 6 orang. Seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang jika ia mendapatkan bintang terbanyak dalam permainan ini. Permainan tradisional suku Melayu. Permainan rimau langkat. Rimau langkat adalah salah satu jenis permainan tradisional yang biasa dimainkan anak laki-laki di daerah Langkat. Rimau dalam bahasa Melayu berarti harimau yang berusaha untuk menangkap musuhnya dalam hal manusia. Permainan ini juga bisa dilakukan kapanpun pada tempat yang lapang, misal pekarangan sekolah, pekarangan rumah, serta lapangan luas di tepi sungai, dan dapat dipertontonkan untuk khalayak umum. Cara bermainnya sangatlah mudah, dimulai dengan membentuk lingkaran oleh sebagian anak-anak sebagai pagar, satu anak di tengah pagar sebagai harimau, dan satu anak di luar pagar sebagai musuh. Selanjutnya, harimau berusaha sekuat tenaga dengan berbagai taktik untuk menangkap mangsa yang berada di luar pagar. Anak-anak yang membentuk lingkaran berusaha dengan segala upaya dan kekuatan untuk menghalangi maksud harimau untuk keluar. Mangsa yang berada di luar pun berusaha melakukan taktik dan tipu daya untuk jauh dari harimau. Dengan waktu yang telah ditentukan, jika harimau dapat keluar dari pagar dan menangkap mangsanya, maka harimau dapat dinyatakan sebagai pemenang. Dan jika harimau tidak dapat keluar dari pagar atau dapat keluar pagar namun tidak dapat menangkap mangsa karena masuk kembali ke dalam pagar, maka harimau dinyatakan kalah. Bagi yang kalah akan mendapat hukuman, yaitu dengan menggendong yang menang pada jarak yang telah ditentukan. Yang kedua, tokok lele.
Tokok lele merupakan permainan perorangan dengan alat bantu berupa dua buah batangan kayu bulat kecil, yang satu sebagai pemukul seukuran 30 cm dan umpannya seukuran 15 cm. Lalu si umpan lele diletakkan di ujung lubang kecil memanjang dengan posisi menjungkit. Ujungnya umpan ditokok pakai pemukul sehingga melenting ke udara setelah terlebih dahulu membentur tanah. Ada beberapa variasi pukulan untuk mendapatkan nilai yang lebih. Untuk langkah pertama, nilainya adalah 5. Kayu 15 cm diletakkan melintang di cekungan tanah. Pemain seperti mendongkrak harus melentingkan tongkat melewati garis yang telah ditentukan dengan tongkat yang lebih panjang lagi, yaitu tongkat yang 30 cm. Jika tidak tertangkap lawan, maka akan berlanjut ke level berikutnya. Jika tertangkap lawan dengan kedua tangan, maka orang itu harus diganti dengan yang lain yang masih dengan sama timnya. Di level yang kedua, individu akan berdiri di bagian garis dalam. Dengan tangan kanan memegang kedua tongkat itu, harus berhasil memukul tongkat kecil semakin jauh. Jika gagal, maka pemain harus diganti lagi dengan tim yang sama dari awal lagi. Jika tongkat berhasil dipukul dan tidak tertangkap, poinnya adalah 5. Namun, jika lawan berhasil menangkap dengan tangan kanan, lawan mendapat tambahan poin 5. Jika dengan tangan kiri, poin 10. Jika kaki kanan, 15. Dan jika dengan kaki kiri, 20. Jika lawan tidak dapat menangkap tongkat, maka permainan akan menuju level 3. Permainan tradisional suku Batak Toba, congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang ada di seluruh Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Di Sumatera Utara, congklak dimainkan di beberapa daerah, diantaranya Batak Toba, Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Permainan congklak dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan, mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanan dianggap sebagai milik sang pemain. Yang kedua adalah permainan margala. Margala merupakan salah satu jenis permainan anak
yang dilakukan oleh anak-anak suku Batak Toba, umumnya di daerah kawasan Danau Toba. Bagi masyarakat Batak, permainan ini juga dikategorikan sebagai salah satu jenis olahraga tradisional yang hingga kini masih dilestarikan keberadaannya. Permainan mergala ini menuntut kesegitan setiap para pemainnya. Pasalnya, permainan ini apabila tersentuh oleh lawan, maka ia akan langsung kalah. Selain itu, dituntut pula kekompakan antara pemainnya, karena saat permainan dilangsungkan, biasanya tidak terjadi komunikasi. Yang ketiga adalah marjalekat. Marjalekat adalah permainan dengan dua tongkat yang masing-masing diberi bilah sebagai alas kaki. Olahraga marjalekat ini sering dilakukan pada waktu tempo dulu sebagai ajang adu ketangkasan yang berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan berlari dengan memakai alat bantu dua tongkat. Biasanya, tongkat tersebut terbuat dari batang pohon bambu. Dan jenis olahraga ini dilakukan pada siang hari. Keseimbangan tubuh sangat diperlukan, sebab pada marjalekat ini, kedua kaki tidak boleh menginjak tanah. Bagian tubuh hanya dipikul alat bantu dua buah tongkat dan harus bisa berlari melintasi badan jalan dan bahkan sering dilakukan melintas sungai. Yang keempat adalah marsiteka. Marsiteka merupakan permainan tradisional Batak Toba, Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Humbangasundutan, dan Tapanuli Utara. Permainan anak-anak ini sangat digemari untuk dimainkan di sekolah dan di depan rumah-rumah masyarakat Batak. Permainan ini biasanya dilakukan perorangan dan berkelompok. Caranya dengan membuat beberapa kotak persegi 4 yang digariskan di tanah dengan pakai kayu atau dari kapur putih untuk berlantai semen. Yang kelima adalah marulto. Permainan ini menggunakan bahan bambu sebagai alat permainannya untuk dijadikan senapan. Sebilah bambu kecil, kira-kira berukuran 30 cm, dibuat sebagai larasnya. Sementara bambu lainnya diraut untuk dibentuk seperti sumpit. Kemudian dipasangkan pada bilah bambu lainnya yang berukuran lebih pendek. Bagian inilah yang digunakan sebagai penyodok. Pelurunya terbuat dari biji atau buah pohon atau dari gulungan kertas basah yang dipadatkan menjadi bulatan kecil. Cara memainkannya, kertas dibasahi air sebagai peluru pertama, lalu dimasukkan ke lubang laras sampai padat lalu disodok. Kemudian dimasukkan peluru kedua sebagai pendorong peluru pertama. Suara letusan dari laras senapan ini juga tidak kalah dengan senjata mainan yang dijual di toko-toko mainan anak. Bahkan, suaranya dapat membuat bising dan tidak mengejutkan siapa-siapa yang mendengarnya. Yang keenam adalah patni gajah. Patni gajah merupakan permainan tradisional yang banyak dimainkan di Batak Toba, Kabupaten Samosir. Permainan ini dibuat dari bahan utama batok kelapa. Pembuatan alat untuk permainan ini cukuplah mudah. Bahan yang diperlukan hanya batok kelapa tua, kering yang sudah dibelah dua, dan seutas tali sepanjang 1-2 meter. Langkah pertama, buatlah lubang di tengah tiap-tiap tempurung kelapa, lalu hubungkan tempurung kelapa dengan tali. Untuk penggunaannya, jepitkan tali di sela jari jempol,
dan telunjuk serta jadikan tempurung kelapa sebagai alas kaki. Beberapa anak akan berlomba lari dengan menggunakan alat tersebut. Permainan ini menjadi sulit karena jalan di daerah perkampungan Batak belum rata dan terdapat banyak pasir, terutama daerah pinggiran Danau Toba. Dalam permainan tersebut akan ada beberapa anak yang terjatuh dan talinya bisa terputus. Permainan tradisional suku Batak Karo, Gundala-Gundala. Permainan Gundala-Gundala menjadi permainan tradisional di daerah Karo, Langkat, dan Deli Serdang. Dalam praktiknya, permainan Gundala-Gundala dimainkan dengan menggunakan topeng. Gundala-Gundala sering juga disebut Manuk Sigurda-Gurdi, merupakan permainan rakyat asli asal Karo yang berbentuk lakon seperti sebuah seni pertunjukan drama dan tari. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang yang memerankan beberapa tokoh, diantaranya sebagai si Bayak, Kemberahen, Putri Raja, Puang Lima, para kesatria, juak-juak, dan hewan, petani, dan yang terpenting adalah pemeran Manuk Sigurda-Gurdi serta peran pembantu lainnya. Yang kedua adalah Catur Karo. Catur Karo merupakan permainan tradisional asli asal Karo. Aturan bermain Catur Karo seringkali berbeda dengan catur internasional. Gerakan bidak dan tujuan permainan mungkin memiliki modifikasi tertentu yang mencerminkan filosofi dan nilai budaya masyarakat Karo. Catur Karo tidak hanya berfungsi sebagai permainan, tetapi juga media untuk melestarikan tradisi dan mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat.
Biasanya permainan ini dimainkan dalam acara adat, pertemuan keluarga, atau sebagai hiburan santai. Permainan tradisional suku Batak Simalungun, markatapel. Katapel di Indonesia sering disebut dengan pelinteng atau belandring. Katapel banyak digunakan untuk berburu hewan kecil seperti burung kecil atau capung, atau sekedar untuk bermain perang-perangan dengan teman sebaya di waktu masih anak-anak. Mainan tradisional suku Batak Pakpak. Pecah-pecah piring. Pecah-pecah piring merupakan permainan tradisional yang menggunakan bebatuan dan bola sebagai alat permainannya. Permainan tradisional ini bisa disaksikan di Pakpak, Kabupaten Dairi. Permainan tradisional ini menambah daya tahan tubuh, kerjasama tim, kontrol emosi, kesehatan tubuh, dan memacu daya pikir. Permainan tradisional suku Batak Mandailing, Marsiayak Jongkok. Marsiayak merupakan permainan tradisional yang masih dapat dijumpai di Padang Sidempuan, Mandailing Natal, dan Padang Lawas. Marsiayak Jongkok hampir sama dengan marsembar yang mengandalkan kecepatan dan kecerdikan. Dengan satu pengayak, permainan ini mewajibkan untuk lari di sekitar tempat yang sudah diberi batas. Lalu, pengayak harus menangkap kita dengan hitungan 1-10. Saat pengayak mencoba untuk menangkap kita, maka kita harus jongkok dan tidak bisa lari lagi. Kalau kita ingin menyelamatkan teman kita agar bisa berlari lagi, kita yang belum jongkok harus memegang kepala teman kita. Permainan tradisional suku Batak Angkola, kelereng. Permainan rakyat Markado ini memiliki beragam nama di Indonesia serta memiliki varian yang begitu banyak. Ada yang menamainya marpukul, marpasang, dan marguli. Di daerah Kecamatan Pintu Pohan, Meranti ini memiliki nama Markado. Dulunya, permainan ini dimainkan anak-anak dengan memakai kemiri atau berdiri sebelum mengenal kelereng. Namun, seiring perkembangan zaman, permainan dengan memakai kemiri ini bergeser dan kemudian permainan ini dimainkan anak-anak dengan memakai kelereng sebagai objek atau alat dalam bermain. Permainan ini cukup umum di Indonesia, namun ada yang unik di Sibolga karena memainkannya adalah dengan melentingkan kelereng ke sasaran yang hanya pakai satu tangan.